Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan saudaraku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat pertama dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Di ayat 2 juga dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan marilah setiap kita menyatakan dan mengatakan kepada jiwa kita, untuk kita boleh berkata, puji Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam segenap hidup kita. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi saudaraku, kita boleh memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Apapun keadaannya, mari kita tetap berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, karena memang Dialah yang layak untuk dipuji dan disembah, sebab namanya kudus dan luar biasa. Di ayat yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa kita memuji Tuhan? Kita mengerti bahwa Allah sungguh sangat baik di dalam hidup kita. Jangan sampai kita melupakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kebaikannya tak terhitung untuk manusia menghitungnya, karena sedemikian besar dan luar biasa Tuhan dan segala kebaikan-kebaikan yang dinyatakan kepada kita. Ayat yang ketiga dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Ketika kita berbuat dosa dan mau datang kepada Dia dan minta ampun kepadanya, Dia Allah yang adil, Dia Allah yang penuh dengan kasih, Dia akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Bahkan Tuhan menyucikan kita. Darahnya sudah tercurah untuk menebus kesalahan dan dosa kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia Tuhan juga yang sudah menanggung segala sakit penyakit kita. Di kayu salib Dia mengalami derita. Dia mengalami aniaya, tubuhnya menanggung sakit yang seharusnya kita tanggung. Namun Tuhan Yesus sudah menanggungnya, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita beroleh pemulihan yang daripada Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Bapak Ibu saudaraku, Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita, sehingga kita beroleh anugerah keselamatan, sehingga kita beroleh anugerah untuk hidup kekal bersama-sama dengan Dia, yang seharusnya kita binasa, namun karena kasih-Nya yang luar biasa terhadap kita, sehingga kita beroleh kasih karunia-Nya
untuk beroleh kehidupan kekal di dalam Dia. Barang siapa menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, dia akan bersama-sama dengan Dia mengalami kehidupan kekal, mengalami kebahagiaan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang keempat bagian B dikatakan, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia Tuhan yang memberkati kita, Dia Tuhan yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang mungkin sering meninggalkan Dia, namun Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dia tidak pernah sekali-kali tidak setia kepada kita. Tuhan adalah Tuhan yang setia, pribadi yang setia kepada setiap kita. Dan selalu baru rahmat-Nya tiap hari, selalu baru rahmat-Nya tiap pagi. Dan kita boleh mengalami kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.